Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Apoteker UHAMKA Angkatan 44 akan mensimulasikan mengenai pelayanan konseling terhadap pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau disebut juga PPOK dengan saya Wika Intasari sebagai apoteker. Saya Lana Rozikin sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Apotek UHAMKA dengan saya Apoteker Wika Intasari. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Selamat siang, Mbak. Saya habis berobat ke dokter. Saya disuruh untuk nebus resep ini, Mbak. Baik, saya terima ya, Pak. Saya konfirmasi resepnya terlebih dahulu. Resepnya dari Dr. Ananda tertanggal 26 Agustus 2026. Resepnya ada satu macam obat, yaitu Seretide Discuss untuk Bapak Lana, usia 30 tahun. Apakah benar dengan Bapak sendiri? Iya benar, Mbak. Saya sendiri, Mbak. Baik, saya cek ketersediaan obatnya terlebih dahulu ya, Pak. Bapak bisa menunggu di ruang tunggu, nanti akan saya panggil kembali. Baik, terima kasih, Mbak. Atas nama Bapak Lana. Iya benar, Mbak. Baik, Bapak di sini mendapatkan obat Seretide Discuss. Harganya 250.000. Apakah sebelumnya Bapak sudah pernah menggunakan obat ini? Saya belum pernah menggunakan obat ini, Mbak, dan saya baru pertama kali menggunakan. Baik, apakah Bapak bisa meluangkan waktunya untuk melakukan konseling terkait penggunaan obat ini, Pak? Kira-kira berapa lama ya, Mbak, untuk Sekitar waktunya? 5-10 menit, Pak. Baiklah, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak bisa langsung ke kasir untuk melakukan proses pembayarannya. Setelah itu, bisa langsung masuk ke ruang konseling yang di sebelah sana ya, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Wika Intasari sebagai apoteker yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan dilakukannya konseling ya, Pak, yaitu diharapkan setelah melakukan konseling ini, Bapak bisa menggunakan obatnya dengan baik dan benar. Kemudian, Bapak juga bisa meningkatkan pengetahuan Bapak tentang cara pakai penggunaan obat ini, supaya Bapak bisa lebih disiplin dan lebih patuh dalam penggunaan obat ini. Itu, Pak. Baik, Bapak, di sini kita mulai konselingnya ya, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Bapak. Ada pertanyaan yang sensitif pula, Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, di sini resepnya dari Dr. Ananda ya, Pak. Atas nama Bapak Lana, usia 30 tahun. Apakah benar, Pak? Iya, benar dengan saya sendiri, Pak Lana. Dengan berat badan 58 kg, alamatnya Jalan 53, Gang 7, nomor 37, Jakarta Timur. Apakah benar, Pak? Iya, benar, Mbak. Boleh Bapak sebutkan nomor telepon yang bisa saya hubungi, Pak? 0821 8335 5270, Mbak. Itu nomor telepon saya atas nama Pak Lana itu. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak aktivitas sehari-harinya apa, Pak? Saya bekerja di pasar, Mbak, sehari-hariannya. Mohon maaf, Bapak, apakah Bapak mengonsumsi rokok? Iya, benar, Mbak. Saya mengonsumsi rokok, Mbak. Belum bisa berhenti itu. Baik. Apakah Bapak memiliki alergi debu, cuaca, makanan, atau alergi obat, Pak? Kalau selama ini tidak ada, Mbak, untuk alergi tersebut, Mbak. Baik, terkait resepnya, tadi dokter bilang apa mengenai obat ini, Pak? Dokter cuma bilang ke saya untuk meresepkan obat itu untuk mengurangi sesak napas saya, Mbak. Cuma itu. Lalu, apakah dokter sudah menjelaskan tentang cara pakai obat ini, Pak? Belum, Mbak. Belum dijelaskan sama dokternya. Baik, kemudian apakah dokter memberitahu mengenai efek yang akan muncul dan harapan setelah penggunaan obat ini, Pak? Belum dikasih tahu, Mbak. Oh, baik, Pak. Saya akan menjelaskan terkait PPOK itu sendiri ya, Pak. PPOK itu adalah penyakit paru kronis yang menyebabkan sesak nafas agresif akibat penyempitan dan kerusakan saluran nafas. Penyebabnya itu karena merokok, dari debu juga bisa, kemudian dari polusi udara juga bisa.
Jadi di sini Bapak diresepkan Seretide Discuss. Kandungannya yaitu salmeterol sinakoat dan fluticasone propionat 50 per 250 mikrogram. Di sini ada dosisnya 60, bisa 60 kali pakai ya Pak. Iya Mbak. Masih tersegel. Inhaler ini digunakan untuk mengontrol gejala sesak nafas dan mengurangi frekuensi sesak nafas. Penggunaannya itu 2 kali sehari. Dihisap melalui mulut ya Pak. Saya izin buka segel untuk memberitahu cara penggunaannya ya Pak. Baik Mbak, boleh Mbak. Cara penggunaannya, yang pertama cuci tangan terlebih dahulu ya Pak, kemudian pegang diskus sejajar horizontal seperti ini, kemudian buka penutupnya sampai bunyi klik. Kemudian buka dosisnya sampai bunyi klik juga, nanti sampai bunyi klik ya Pak. Kemudian Bapak tegakkan badannya, lalu buang nafas, tapi jangan sampai terkena notisnya ya Pak, buang nafas, kemudian Bapak hirup dengan penuh kuat dan dalam, ditahan 5-10 detik sambil dilepas inhalernya, kemudian hembuskan nafas perlahan, kemudian dielap bagian motisnya dengan tisu kering ya Pak. Setelah itu ditutup seperti ini sampai bunyi klik lagi. Nah, setelah menggunakan obat ini, Bapak jangan lupa berkumur agar mencegah efek samping yang terjadi seperti sari awan, lidah keluh, dan suara serak. Lalu untuk penyimpanannya, disimpan di suhu ruang, dijauhkan dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak ya Pak. Seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Cukup Mbak. Baik Bapak, jika berkenan bisa tolong diulangi apa yang saya sampaikan tadi Pak, agar saya bisa memastikan jika Bapak sudah memahaminya. Baik Mbak, saya bersedia untuk mengulanginya. Cara pemakaiannya itu yang pertama itu cuci tangan terlebih dahulu, setelah itu dibuka diskursusnya secara horizontal, setelah itu saya buka diskursusnya sampai bunyi klik, terus habis itu digeser ininya juga sampai bunyi klik, terus tarik napas dalam-dalam, seterusnya dihembuskan napas, setelah itu dihirup 5-10 detik, setelah itu dilepas perlahan, kemudian dilap pakai tisu kering, setelah itu ditutup kembali sampai bunyi klik. Setelah menggunakan alat ini, habis itu kumur-kumur untuk menghindari efek samping. Penyimpanannya ini disimpan di suhu ruang, terhindar dari jangkauan anak-anak, sama terpapar sama matahari langsung. Apakah benar begitu Mbak? Betul sekali Pak. Di belakang box dan di browser juga ada cara penggunaannya ya Pak, dapat dilihat kembali. Oh iya, saran saya sambil menggunakan obat ini, pola hidupnya diperbaiki juga ya Pak untuk mencegah serangan sesak nafas. Hindari pemicunya seperti asap rokok, debu, polusi. Maka itu Bapak jika merokok tolong berhenti ya Pak. Jika mau beraktivitas di luar, disarankan memakai masker ya Pak, perbanyak minum air putih, perbanyak makanan bernutrisi, dan juga Bapak sering-sering latihan nafas, seperti semisal subuh-subuh Bapak bisa jalan di dekat pepohonan gitu Pak. Oh iya, baik Mbak. Baik, untuk formulirnya tanggal 26 Agustus 2026. Bapak bisa tanda tangan di bawah sini ya Pak. Di mana Mbak saya tanda tangannya? Sini. Sudah Mbak. Baik. Jika Bapak bingung atau lupa cara pemakaiannya, bisa hubungi kartu nama saya ya Pak, atau bisa langsung aja datang ke apoteknya. Baik Mbak, saya terima kartu namanya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak, atau ada penjelasan saya yang kurang jelas? Sudah cukup jelas Mbak. Baik, saya siapkan dulu obatnya ya Pak. Baik. Ini Bapak, terima kasih. Semoga lekas membaik Pak. Sama-sama, terima kasih kembali Ya. Pak. Permisi. Ya. Sekian video konseling dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.